Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para ikhwan, akhwat sekalian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini dalam suasana yang dingin karena hujan tadi turun, alhamdulillah, yang mana saat ini mungkin sebagian kita sedang enak-enaknya narik selimut untuk tidur, karena suasana lagi enak, lagi adem. Tapi kalau narik selimut itu lebih baik. Tapi sebagian kita saat ini masih asik di depan televisinya, masih asik dengan gadgetnya, sebagian masih asik dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat, dan sebagian masih asik bercengkrama dengan perekonomiannya. Kenapa? Karena tidur adalah sunnah dari Rasulullah sendiri, yang mana beliau paling tidak suka berbincang setelah Isya yang tidak ada manfaatnya. Dan juga ternyata tidur di awal malam itu akan lebih mudah untuk bangun di akhir malam, seperti itu. Itulah hikmah kalau kita mengikuti sunnah Rasul, tidur di awal malam. Insya Allah kita akan bisa bangun di sepertiga malam atau bahkan di pertengahan malam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamah nanti. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang sunnah-sunnah keseharian, yang pada kesempatan malam hari ini kita sampai kepada bab yang ke-12, yaitu sunnah yang berhubungan dengan sutroh, pembatas. Sutroh ini adalah sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya sebagai pembatas dalam sholat. Artinya saat kita sholat, baik sholat berjamaah maupun sholat sendiri, hendaknya kita membuat pembatas di depan kita. Bisa dengan tiang, bisa juga dengan tembok, dengan tongkat, anak panah, atau juga benda-benda lain yang menjadi pembatas kita dengan orang lain. Itu adalah sunnah. Mari kita lihat perintah Rasulullah yang berkenaan dengan sutroh ini. Kalau kita buka hadis, banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang pentingnya sutroh ini. Hadis yang pertama yang berasal dari sahabat Ibnu Umar, yang mana kita semua tahu Ibunda Aisyah mengatakan, kalau kamu ingin melihat keseharian Rasul, lihatlah Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar ini seorang sahabat
yang ingin sama seperti yang Rasulullah kerjakan. Pengen sama. Misalnya Rasulullah saat bepergian melewati suatu tempat dan di situ keledai atau untanya itu muterin suatu tempat. Nah, Ibnu Umar juga ingin sama. Kalau lewat situ juga pengen keledainya diputerin tempat itu dulu, baru melanjutkan perjalanan. Pengen sama aja dengan Rasulullah, nggak mau beda. Makanya di situ Aisyah mengatakan, kalau kamu mau melihat kesahilan Rasul, lihatlah Ibnu Umar, karena dia sangat pengen sekali seperti Rasulullah. Banyak sekali kalau kita lihat buku hadis tentang bagaimana Ibnu Umar ini seringkali melakukan amalan karena dia mendengar atau melihat Rasulullah melakukan sesuatu yang itu dilakukan karena kebetulan. Bisa jadi mungkin karena Rasulullah saat berpergian ingin buang hajat, itu kan bukan sesuatu harus diikuti sebenarnya kan, tapi Ibnu Umar pengen seperti itu juga. Kalau lewat situ ya buang hajat juga sama. Itulah Ibnu Umar yang sangat ingin seperti Rasulullah. Rasulullah bersabda, la tusalli illa satrah wala tada' ahadan yamurru baina yadaika fa inna abi fatulqatillahu fa inna mahul qarin. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap kepada sutroh, menghadap kepada pembatas. Dan janganlah kalian membiarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Jika dia menolak, hendaklah kamu bunuh, karena sesungguhnya ada setan yang bersamanya. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yad'unu minha wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha fa in jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Ini hampir sama dengan hadis pertama. Jika salah seorang dari kalian sholat, hendaklah menghadap kepada sutroh dan hendaklah dia mendekat ke sutroh. Janganlah engkau membiarkan seorang pun lewat di antara engkau dengan sutroh. Jika ada seorang yang melewatinya, hendaklah engkau membunuhnya, karena sesungguhnya dia itu adalah setan. Dan dalam satu riwayat, sesungguhnya setan melewati dia dengan sutroh. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selain dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Hadis yang ketiga, idza shalla ahadukum ila syutrah falyadnu minha wala yaqta'u syaitanu alaihi sholatahu. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sutroh, hendaklah dia mendekatinya sehingga setan tidak memutus atas sholatnya. Hadis yang keempat, jika salah seorang dari kalian sholat, maka hendaklah dia memakai sutroh dan mendekatinya, karena sesungguhnya setan akan lewat di hadapannya. Inilah beberapa hadis yang menerangkan tentang pentingnya sutroh dalam sholat. Jadi setiap kali kita sholat, usahakan selalu mencari sutroh di depan kita. Bisa kita langsung soft paling depan, nah itu pasti tidak akan ada yang lewat biasanya. Saya suka kadang-kadang pakai dompet atau pakai kunci motor kayak sutronya. Nah, boleh nggak itu? Kadang-kadang pakai dompet
atau kayak kunci motor ya. Itu kalau Rasulullah itu biasanya tadi kalau nggak tombak, anak panah, tiang atau tembok biasanya. Tapi ada hadis, tapi yang sebagian mengatakan itu lemah, cukup dengan membuat garis. Ada yang mengatakan seperti itu. Lemah ya? Agak lemah. Pasti yang jelas tadi ya. Tapi yang lebih aman ya tadi tembok, tiang, anak panah, atau tombak, atau benda-benda yang setinggi pelana. Mungkin bangku ini bisa. Nah, atau yang mungkin yang sering dibuat itu yang setinggi ini. Nah itu bisa insya Allah. Jadi sebagai pembatas kita. Karena penting sekali itu, karena tadi kalau sampai di ada sutra itu bisa ada yang memutus sholat kita, terutama tadi setan, keledai, anjing hitam, dan di hati katakan wanita, walaupun wanita ini dibantah sendiri oleh Aisyah. Dan juga tadi pertama masang sutra, yang kedua sunnahnya sutra adalah kita berdiri mendekat ke sutra, kira-kira cukup untuk sujud, jangan terlalu jauh. Sutrohnya di sini tembok, sholatnya di paling belakang. Nah, nggak pas gitu kan. Jadi masih bisa orang lalu lalang. Kenapa harus mendekat? Nah tadi, jika ada sesuatu yang mau lewat di depan kita, kita bisa mencegahnya. Walaupun di hadis tadi dikatakan membunuhnya, tapi minimal yang dijelas adalah dicegah, jangan sampai lewat di depan kita. Dalam prakteknya gitu, tidak dibunuh tapi dicegah. Anak-anak sebisa mungkin dicegah, apalagi sholat sendiri ya. Sholat sendiri. Kita harus sholat isya, Hasan bin Husain menduduki kepala Rasulullah. Kan gak lewat di depan, di belakang kan itu. Naik ke pundaknya kan beda. Naik ke pundak bukan lewat lalu lalang di depan. Tetap tadi hendaklah dihalang-halangi yang mau lewat di depan kita, baik tadi itu anak-anak, orang dewasa, ataupun binatang-binatang, kambing, apalagi anjing hitam, itu harus dicegah, jangan sampai lewat di depan kita, karena itu bisa memutus sholat kita. Tadi hadis yang mengatakan harus mendekat ke sutra, yaitu yang artinya apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutra, hendaklah dia mendekat kepada sutra itu, sehingga setan tidak dapat memutuskan sholatnya. Artinya tadi, kalau kita dekat ke sutra, ada sesuatu yang mau lewat di depan kita, bisa kita cegah dengan tangan kita. Jadi tidak dibiarkan, tapi dicegah, dihalang-halangi. Dicegah aja, dicegah. Nah, insya Allah yang sudah tahu pasti dia akan berhenti balik. Enggak semua gerakan itu membatalkan sholat. Gerak-gerakan tertentu itu masih diperbolehkan. Bahkan di hadis dikatakan kalau ada binatang berbahaya lewat, itu suruh bunuh dulu, lanjutkan sholatnya. Nah, ular jangkrik itu kan berbahaya. Nah, itu kalau lewat dibunuh dulu baru lanjutin sholat. Kalau saya mah bukan itu, saya mah kucing di depan saya pindahin. Kucing jalan. Nah. Kabur ya. Nah. Saya lari. Kejar sholat. Ya kalau ular ya dibunuh sebenarnya lebih
artinya dikatakan dibunuh, kecuali ular-ular tertentu yang itu perlu kita kaji kembali tentang ular seperti apanya gitu, yang harus diusir dulu, baru kalau nggak mau pergi baru dibunuh gitu kan. Kalau ular-ular kebon, apalagi ular kobra berbahaya, nah itu lebih baik dibunuh, jangan dibiarkan, karena kalau selamat dari kita mungkin orang lain yang akan celaka, bisa kan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sunnah selanjutnya dalam hal sutra ini, kita harus bersungguh-sungguh mencari sutra, mencari pembatas. Jangan menggampangkan sutra ini. Apalagi seperti habis sholat berjamaah kadang, nah itu harus benar-benar cari sutra. Jangan sampai kadang orang kan berulang banyak gitu kan. Nah itu harus benar-benar cari sutra. Jangan sembarangan sholat. Di pinggir ya. Cari di dekat-dekat tembok, yang depannya tembok. Yang kadang bikin miris, sholat di dekat pintu keluar, itu bikin stres kadang itu kan. Aduh. Kita mau lewat, ada orang sholat, nungguin kadang ya lama. Apalagi udah kebelet pengen ke kamar mandi, itu aduh kasihan. Kalau kita pindahin orangnya gimana? Pindah kita gotong gitu. Benar berada kejadian begitu, dipindahin lah ya. Nah itu dia masalah. Makanya perlu pentingnya sutra itu seperti itu. Jadi kita sholat itu cari tempat yang aman, tidak mengganggu orang lain yang ingin keluar, ada keperluan. Jangan sampai sholat Jumat, sholat di posisi belakang pintu di di sana, jangan. Jadi orang mau keluar berat, susah. Nah itu lebih baik di depan, deket tiang atau di belakang tiang. Nah itu lebih aman. Apalagi kira-kira sujud doang cukup. Nah itu aman. Jangan sampai di tengah-tengah yang jauh dari sutra. Kasihan orang yang tahu ilmunya, nanti dia akan berhenti terlalu lama padahal dia sedang terburu-buru ingin melaksanakan hajatnya. Kemudian yang selanjutnya, boleh menancapkan tombak untuk sutra. Nah ini telah disampaikan Rasulullah ketika dalam perjalanan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, apabila sholat di tempat terbuka yang tidak ada sesuatu untuk jadikan sutra, artinya tidak ada tembok ataupun tiang, maka beliau menancapkan tombak pendek di hadapan beliau. Kemudian beliau sholat menghadapnya, sedangkan para sahabat sholat di belakang beliau. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar pada hari raya Id, beliau minta diambilkan tombak pendek lalu ditancapkan di hadapan beliau, kemudian beliau sholat menghadapnya, sedangkan orang-orang sholat di belakang beliau. Sholat Id kan sunnahnya di musola, di lapangan. Nah itu sunnahnya imam mencari pembatas di depannya. Nah, karena terkadang namanya lapangan, kita tidak tahu tiba-tiba di depan ada orang lewat, ada binatang lewat. Nah, itu harus dikasih pembatas. Jangan sampai tidak ada pembatas sama sekali. Harus usahakan cari pembatas. Ya tadi minimal tombak, bisa anak panah, tombak jangan nggak usah tinggi-tinggi lah, tombak pendek ya, apa atau enggak tadi pelana, benda seperti pelana lah, karena meja ini juga bisa kurang lebih untuk pembatas. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Nanti termasuk sholat Id ya. Sholat Id cari yang di shop yang pertama juga sama ya. Shop pertama enggak? Oh enggak. Nah, nah sholat berjamaah itu yang
pakai sutroh cukup imam. Oh iya benar. Karena imam itu sutrohnya makmum. Kalau setiap makmum pakai sutroh, ribet. Enggak, maksudnya sop yang pertama aja gitu. Enggak, cukup imam. Cukup imam. Imam aja ya. Imam cukup. Inilah hikmah dari mudahnya Islam itu. Kalau setiap orang harus pakai sutroh, sholat berjamaah itu repot. Pakai semua. Yang di depan batal, dia mau keluar lewat mana kalau harus pakai sutroh? Iya kan? Cukup imam yang pakai sutroh, jadi kita bisa ya 1-2 orang dilewatin, cari pinggir, baru wudhu kembali. Nah itulah enaknya Islam gitu kan, tidak memberatkan. Coba kalau setiap orang harus pakai sutroh, yang mau lewat kasihan, ribet banget pasti. Apalagi sholat segini, sutrohnya mau di mana? Sutrohnya depannya semua, nggak bisa lewat. Jadi sholat selesai baru bisa cari wudhu kembali. Kemudian yang selanjutnya, boleh menjadikan hewan tunggangan, pelana, atau pohon sebagai sutroh. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat nafilah dengan menghadap hewan tunggangannya atau pelana yang beliau jadikan sebagai sutroh. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan annahu kana yu'arridu rahilatahu falyusalli ilaiha, bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintangkan rahilah. Nah ini uniknya bahasa Arab, rahilah, unta tunggangan. Unta itu ada ibil, ada jamal, ada rahilah, itu istilahnya banyak sekali. Semuanya punya makna tersendiri. Nah di sini dikatakan dengan rahilah, melintangkan unta tunggangannya lalu beliau sholat menghadapnya. Jadi artinya rahilahnya itu ditambatkan, kemudian sholat di belakang untanya. Nah itu boleh. Berbicara soal rahilah ini, kami teringat dengan hadis yang mengatakan kalian itu hanya seperti 100 ekor unta, tidak ada rahilah satupun. Kalau unta itu seperti hanya binatang biasa, mungkin dia jadi barang sembelihan atau hanya jadi persiapan kurban. Tapi kalau rahilah ini unta khusus, artinya unta yang bisa dipekerjakan, bisa membawa beban yang berat, bahkan dikatakan rahilah ini bisa mengukur jarak tempuhnya sendiri. Jadi unta terlatih yang benar-benar spesial rahilah itu. Jadi Rasulullah ibaratkan kaum muslimin itu hanya seperti unta, bukan seperti rahilah. Nah itu kondisi umat Islam saat ini. Berarti skill ya? Skill, benar-benar terlatih gitu kan. Militan gitu ya? Militan, tahu situasi. Tidak bisa dikatakan rahilah ini kadang dilepas pun dia akan kembali ke tempat semula. Survive gitu ya? Survive gitu kan. Nah itulah makanya Rasulullah mengatakan lebih kaum muslimin harus menjadi rahilah, bukan hanya menjadi unta-unta biasa, menjadi manusia yang spesial, manusia yang pilihan, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah ini seperti para sahabat, pada itu rahilah semuanya. Ada yang spesialisnya memanah, menombak, bahkan ada yang pandai berenang, pandai menjadi mata-mata. Seperti itu. Dan mereka pun jadi mata-mata itu tidak berkamuflase seperti saat ini. Tapi dia bertampilan apa adanya, tapi bisa masuk ke dalam, bisa mengetahui kondisi musuh sampai sedetail-detailnya. Itulah sahabat.
tanpa dinyamar ya. Tanpa menyamar, masuk seperti biasa. Itu karena tadi keberanian, kekuatan mental. Nah, itu dibuktikan oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Itu seringkali dia menjadi mata-mata untuk mencari informasi tentang kondisi musuh, gitu kan. Jadi dia masuk ke tempat musuh, dia intai keadaannya seperti apa. Jadi dilaporkan, nah kondisi musuh seperti ini. Nah, itulah sahabat Abdullah bin Zubair, seorang rohilah yang sangat terampil dalam mencari informasi. Bismillah. Onta rohilah beda, sama ibil beda lagi. Apa? Ibil beda lagi. Ibil itu onta juga. Yamal, Ibil, rohilah. Ada lagi istilah-istilah yang lain di Quran itu banyak, istilah-istilah onta itu banyak. Onta untuk kurban sendiri namanya, onta yang tidak boleh dimakan oleh orang Arab apa namanya, ada sendiri semuanya. Itulah makanya bahasa paling kaya itu bahasa Arab sebenarnya, nggak ada yang lebih. Bahasa Jawa aja kalah. Ya, makanya seringkali kalau kita belajar dengan Ustadz Mitfa itu kan dijelaskan antara khair, hasan itu ada perbedaannya. Albir itu juga ada perbedaannya. Semuanya baik, tapi pemaknaannya kemana itu ahli bahasa tahu semua, gitu kan. Iya, itu beda. Sama di Indonesia sama-sama baik, tapi kalau di Arab itu penekanannya beda. Kan. Maksudnya beda. Kemudian diuraikan di sahabat Tolhah bin Ubaidillah, ia berkata Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu yang tingginya seperti kayu pada ujung pelana, maka hendaklah dia sholat, dan janganlah dia menghiraukan orang yang lewat di balik pembatas itu. Kalau kita di tempat terbuka atau di masjid, kita ambil di tengah-tengah, kita sudah bikin sutroh. Nah, orang lain mau lalang di belakang sutroh, tidak usah dicegah, biarkan saja. Karena itu sudah kita terhalang dengan mereka dengan sutroh yang kita buat. Dan juga pernah Rasulullah itu menjadikan sebatang pohon sebagai sutrohnya. Artinya Rasulullah sholat di balik pohon. Ini terjadi pada perang Badar. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dia berkata, sungguh pada malam perang Badar aku melihat kami, artinya Ali melihat Rasul dan para sahabatnya, tidak ada seorang pun dari kami melainkan semuanya tidur kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beliau mengerjakan sholat menghadap pohon dan berdoa hingga hampir masuk waktu subuh. Nah, di hadis ini dikatakan pada menjelang perang Badar Rasulullah itu tidak tidur, sedangkan sahabat lainnya tertidur pulas. Nah, inilah peran seorang pemimpin, itu harus benar-benar tahu kondisi umatnya, berjaga-jaga, gitu kan. Jangan sampai kecolongan seperti itulah. Itulah Rasulullah. Yang lain tidur, beliau sendirian berjaga dengan sholat. Jadi tidak seyogyanya seorang pemimpin itu tidur duluan, sedangkan umatnya masih terjaga di suatu acara yang sangat genting seperti tadi perang. Nah, itu tidak pas, gitu kan. Dan juga pernah Rasulullah itu sholat dengan menghadap ke tempat tidur. Artinya di rumah ya, ini sholat nafilah, sholat malam di rumah. Rasulullah itu menghadap ke tempat tidur. Sedangkan Aisyah, istrinya, berbaring di atas tempat tidur tersebut.
Hari ini berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah, dia mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli wa inni 'alas sarir bainahu wa bainal qiblatil muttaji'atan. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah sholat atau mengerjakan sholat sedangkan aku berada di atas tempat tidurku berbaring di antara beliau dengan kiblat. Nah, ini artinya sanggahan Aisyah kalau wanita itu memutus sholat. Nah, itu sanggahan Aisyah karena Rasulullah pernah sholat sedangkan di depannya ada Aisyah sedang tidur. Kenapa? Karena kita semua tahu sederhananya Rasulullah itu punya beberapa istri, semuanya dibikinin rumah atau lebih tepatnya adalah kamar-kamar gitu kan, yang lebarnya tadi untuk sholat saja harus menghadap Aisyah di depannya. Artinya karena rumahnya tidak lebar bener seperti saat ini ya. Mungkin seperti lebih tepatnya kalau mungkin kayak tempat-tempat kontrakan, pintu-pintu kontrakan segede-gede itulah mungkin. Jadi kalau tidur Aisyah melintang di depan Rasulullah dan Rasulullah lagi sholat seperti itu. Lepas banget Rasulullah itu. Dan juga kalau kita pahami di hadis ini, tempat tidurnya itu bukan seperti yang kita pikirkan dari spring bed, bukan, tapi ini mungkin hanya beralaskan tikar ataupun pelepah kurma. Itulah alas tidur orang paling mulia di atas bumi ini. Tidak pakai spring bed, tidak pakai kasur empuk, tidak pakai ranjang dari emas, tapi biasanya hanya tikar biasa atau pelepah kurma yang dianyam. Saya mau bagus, saya nomor 1 spring bed ini. Nah, pakai per. Maka ya bersyukurlah kita saat ini bisa menikmati sesuatu yang belum pernah dinikmati orang-orang sebelum kita. Nah, kalau saat ini orang kepanasan bisa menyalakan kipas angin, bahkan langsung pasang AC agar udara dingin. Bandingkan dengan Fir'aun yang mengaku sebagai raja, kalau dia kepanasan harus cari tukang kipas gitu kan. Untuk pergi jarak jauh masih harus kepanasan. Kalau saat ini mau pergi kemanapun masih seringkali kedinginan. Karena naik bis juga cari yang paling bagus, naik pesawat juga kelasnya eksekutif, mana gitu kan. Mau pergi haji ya ibaratnya kalau dari sekarang besok haji sekarang berangkat pun masih bisa sampai sebenarnya kalau punya dana melimpah gitu kan. Itulah kelebihan umat ini yang patut kita syukuri, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, jadi Rasulullah itu pernah sholat sambil menghadap hewan tunggangannya, pernah juga sholat sambil menghadap Aisyah yang sedang tertidur, juga pernah sholat menghadap sebatang pohon. Semua itu dijadikan sutroh atau pembatas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga sebagai umatnya hendaknya tadi sholat dimanapun kita berada, berusahalah mencari sutroh, mencari pembatas. Jangan sampai kita sholat tanpa ada pembatas di depan kita. Kemudian berkenaan dengan sutroh ini, hendaklah kita mencegah orang yang mau melintas di depan kita dan berada di antara jarak kita dengan sutroh. Tadi kalau sudah di belakang sutroh tidak masalah, kalau mau lewat di depan kita dan ada sutroh hendaklah dicegah.
Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat tadi Abu Sa'id Al-Khudri, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah falyadun minha wala yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha. Apabila salah seorang dari kalian sholat, hendaklah dia sholat dengan menghadap ke sutroh dan mendekat kepadanya, dan janganlah dia membiarkan seorang pun lewat di antara sutroh dan tempat berdirinya. Dan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat tiba-tiba ada seekor kambing hendak melintas di hadapan beliau, mungkin di tempat terbuka ya. Lalu beliau maju mendahulinya hingga beliau menempelkan perut beliau ke kiblat atau ke dinding atau ke sutroh, sedang kambing itu lewat di belakang beliau. Nah, jadi maju menutup celah antara Rasul dengan sutroh tadi. Nah, seperti tadi kalau kita sholat ada orang lewat tidak mau dicegah, lebih baik kita maju biar dia lewat di belakang kita. Nah, tidak masalah, itu kan gerakan yang tadi masih diperbolehkan oleh atau diperbolehkan ini dicontohkan oleh Rasulullah, mencegah sesuatu yang menjadi penghalang sholat kita. Itu tadi beberapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sutroh. Artinya sutroh tadi adalah pembatas antara kita dengan sesuatu, bisa tadi dengan tembok, dengan tiang, dengan tombak, dengan anak panah yang ditancapkan ya, dua-duanya ditancapkan. Bisa tadi dengan pohon, bisa dengan hewan tunggangan yang ditambatkan, bisa tadi dengan tempat tidur. Nah, bahkan di dalam hadis yang dikatakan lemah bisa dengan membuat garis. Nah, tadi kalau Bang Adatin mengatakan bisa dengan kunci, dompet atau sesuatu yang menjadi tanda antara kita dengan tadi sutroh kita, walaupun itu kondisinya tadi dikatakan lemah. Lebih ke pinggir, nyari tembok, nyari deket tembok lebih aman. Atau paling enggak kalau pakai tas bisa, itu kan diberdirikan itu agak tinggi. Nah, bisa. Nah. Kemudian tadi hendaklah bersungguh-sungguh mencari sutroh. Artinya kalau belum ketemu sutroh, jangan buru-buru sholat. Nah, ini terutama di sholat-sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib kan imam sudah menjadi sutrohnya makmum. Nah, cukup imam yang mencari sutroh tadi. Kemudian hendaklah mencegah atau menghalangi orang yang mau lewat di hadapan kita sedangkan kita sedang sholat. Kemudian bagi kita, kalau kita sedang pengen keluar atau ada hajat dan kita melihat orang lain sedang sholat dan tidak pakai sutroh, lalu apa yang kita lakukan? Tadi kalau bisa lewat belakang, alhamdulillah. Nah, kalau mau keluar lewat sana, sholatnya di tempat Pak Selamat itu mau lewat mana kita? Kita angkat orangnya. Nah, kita angkat orangnya. mau tidak mau itu bisa satu dengan membuat sutroh di depan dia, kasih sesuatu di depan dia sebagai pembatas. Bisa tadi dengan benda-benda yang menjadi pembatas.
Bisa tadi dengan apapun, yang tadi bisa dengan tombak, anak panah, bisa dengan pelana, atau kita sekarang bisa tadi di depannya sampai tempat sujud taruh bangku sebagai pembatas. Kita taruh gitu ya. Kita taruh bisa, itu sebagai untuk menghalangi. Kemudian kalau kita tidak bisa mencari sutroh, sebaiknya kita menunggu sampai dia selesai sholat. Kenapa? Hal ini berdasarkan hadis dari Rasulullah. Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan dia dapatkan, sungguh dia berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada dia sholat atau dia lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, 40 ini artinya ada yang mengatakan 40 hari, 40 bulan, bahkan sampai 40 tahun. Nah, ini artinya itu tadi, daripada dia melewati orang yang sedang sholat tanpa ada sutroh, lebih baik dia berdiri selama 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Itu tidak dikatakan secara spesifik, tapi yang terus hanya 40. Nah, tadi artinya kita harus benar-benar teliti, apalagi kalau kita sholat di masjid-masjid yang belum menerapkan sutroh. Kita harus benar-benar waspada, jangan sampai seenaknya berjalan, karena tadi dosanya sangat besar. Lebih baik dia berdiri selama 40. Nah, hadisnya seperti itu. Ada 4 ya, kalau tafsirnya ada yang mengatakan 40 hari, 40 tahun, 40 bulan. Nah, itu masing-masing mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini tentang pentingnya sutroh atau pembatas bagi kita semua. Bahkan sampai seorang wanita pun yang sholat di rumah, usahakan juga mencari sutroh. Jangan sembarangan sholat, karena walaupun di rumah terkadang ada orang lalu lalang juga, mungkin anak, suami, atau ada hewan-hewan yang keluar masuk gitu kan. Nah, itu harus juga dicari sutrohnya seperti itu. Semoga sunnah tentang sutroh ini dapat kita amalkan baik saat kita sedang sholat ataupun kita yang mau lewat, karena semuanya punya keutamaan masing-masing. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.